Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan, Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Tensei Kizoku episode 8. Cerita pun berlanjut. Sebelumnya Kazuya terluka parah saat mencoba melindungi beberapa bondon dari perampok yang bersenjata. Dia pun bangun menemukan dirinya ke isekai sebagai Kane. Kemudian, seorang dewa memberinya sebuah berkat, termasuk Dewi Bondon. Cerita pun berlanjut dengan Sylvia yang fanatik membuka pintu kamar Kane untuk mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa dia ketiduran dan kepanikan pelayan ketika mengatakan kepadanya bahwa dia terlambat dan membangunkannya tepat waktu karena hari ini adalah hari ujian masuk akademinya. Bangsawan itu sedikit pusing, jadi dia merasa masih banyak waktu. Tapi dia menyeretnya dari tempat tidur dan memohon kepadanya untuk sarapan. Dia pun kemudian segera bersiap-siap dan bergegas keluar rumah. Sylvia di belakang meminta maaf karena tidak siap dan memberitahukan bahwa dia akan selamanya menyesali kesalahannya. Jadi dia berakhir terlambat. Ken pun meyakinkannya bahwa dia tidak akan terlambat. Karena dia berharap dia pun beruntung, dia pun teleportasi dan muncul di akademi saat teman seusianya masih masuk ke dalam. Seorang bangsawan pun tersenyum dan senang telah berhasil tepat waktu. Sebelum melanjutkan di dalam, di mana dia memberikan nomor ujiannya dan diarahkan ke kelas, dia pun melihat Ken melihat melalui di dalam. Di daftar kelas itu, seseorang tidak mengenali nama-nama bahkan anak-anak yang ditemui pada pesta debut hadir yang menurutnya aneh. Bangsawan mengambil tempat duduknya dan berspekulasi bahwa gadis Putri Celestia dan Nona Sutra berada di kelas yang berbeda. Mereka diberi waktu 2 jam untuk menyelesaikan ujian. Ken pun membalik kertas dan sangat gembira melihat bahwa dia dapat dengan mudah menjawab sebagian besar pertanyaan dengan pengetahuan dari sebelumnya dan informasi yang telah dipelajari sebagai seorang bangsawan yang dia mulai, dan setelah 30 menit dia pun menyelesaikan kertasnya dan menyandarkan kepalanya di atas meja pengawas. Menariknya berpikir dia sedang malas, hanya seperempat dari waktu yang diberikan telah berlalu. Ken pun tersentak dan dengan sopan memberitahu dia bahwa dia telah menyelesaikan tesnya. Yang mengejutkannya, yang lain bekerja sampai akhir 2 jam. Mereka diinstruksikan untuk meninggalkan lembar jawaban mereka karena mereka adalah kelas sekarang dan melanjutkan ke penilaian kemampuan sihir. Membuat Ken bersemangat. Mereka pun dibawa keluar di mana pengawas menjelaskan bagaimana prospek memilih target dan mengarahkan ejaan terkuat ke mereka. Ken pun terkejut mendengar hal tersebut. Jadi dia menegaskan dengan menanyakan apakah mereka dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Penguji pun memberi lampu hijau dan mengungkapkan bahwa ada penghalang pertahanan di sekitar area pelatihan yang dapat lebih dari menangani kemampuan normal. Dari 12 tahun para kandidat menembakkan mantra bola api terbaik mereka, dan mereka sangat lemah dibandingkan kemampuan Ken. Dia pun tersenyum ketika dia ingat bahwa ini adalah seberapa kuat sebagian besar anak berusia 12 tahun yang pria itu rencanakan untuk menggunakan mantra Inferno yang dia miliki. Kemudian pikiran kedua setelah melihat level yang mulia dipanggil selanjutnya. Dia pun mengumpulkan sedikit energi sihirnya dan mengisi mantra bola api mini. Tetapi semua orang tampak ketakutan saat api membiru. Penguji dapat melihat ini sebagai mantra yang merepotkan, tetapi dia terlambat dalam menghentikannya. Ken pun menembakkan peluru api ke target dengan mantra menghancurkan target bersama dengan penghalangnya dan segala sesuatu dalam jangkauannya. Hal terakhir dengan ledakan anak-anak lain, mereka pun terlihat tidak percaya ketika mereka mencoba memproses apa yang baru saja mereka saksikan.
Ken pun berdiri di sana, bingung karena dia diberitahu bahwa penghalang dapat melindungi dari mantra tingkat pemula. Dengan kekuatan penuh Ligator menolak untuk percaya bahwa dia menggunakan mantra tingkat pemula karena apa yang baru saja dia perhatikan terlalu kuat. Staf pun menginstruksikan siswa untuk melanjutkan ke ilmu pedang. Ujian karena area tidak dapat digunakan, para Bondon bergegas untuk keluar memastikan bahwa tidak ada seorang pun. Di balik tembok, Ken pun sedikit malu saat dia meminta maaf para siswa menemukan diri mereka di ujian ilmu pedang. Penguji mengungkapkan bahwa mereka memiliki tamu istimewa dari guild petualang yang mengirim para siswa menjadi bersemangat. Ketika mereka melihat bahwa mereka adalah petualang peringkat tinggi, Ken pun terkejut melihat Claude di antara mereka. Dia juga sama terkejutnya melihat bangsawan tersebut. Ken pun memberitahu dia bahwa usia 12 tahun sekarang, jadi dia segera mengikuti ujian magang. Claude melangkah maju siap untuk berdiri sebagai lawan Ken yang mulia. Merasakan hal tersebut memberinya masalah, jadi mencoba untuk dengan rendah hati menolak Ligator secara tidak langsung. Dia pun memberitahu Ken bahwa dia tidak memiliki pilihan karena Claude adalah pemeriksa peringkat tertinggi yang menyajikan 2 pedang yang diraih, dan bersiap-siap Ken dengan sopan mengungkapkan kesedihannya untuk belajar dari tamu istimewa. Claude memohon padanya untuk menyerang dengan semua yang dimiliki Ken dengan aman. Dia pun menyimpulkan bahwa Claude adalah keahlian yang diberikan peringkatnya. Raja pun mendorong langsung dan menutup jarak saat akan menyerang blok tersebut, dan terkesan jadi dia bisa menggunakan borongan pada usia yang begitu muda. Jadi dia sudah dapat mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan. Siswa lainnya menonton dengan terintimidasi karena kedua kelas begitu cepat, sehingga mereka tidak dapat mengikuti komentar Claude bahwa Ken lebih kuat dari yang manapun. Penguji yang hadir di sana memohon kepadanya untuk tidak menyerang dengan kekuatan sebanyak itu, karena ini hanya ujian, tetapi pangkat lebih meningkatkan segalanya. Dengan kekuatan dorongan Ligator, dia pun menghentikan mereka dan mulai mencaci mereka karena melakukan pertempuran tiruan yang lebih intens dengan kekuatan mereka, membuat siswa lain dengan ketakutan di tempat Claude menyadari hal tersebut, dan mereka menyambutnya sehari. Tetapi dia memberi tahu Kane bahwa mereka harus bekerja sama dan menerima misi bersama di masa depan. Datang balasan dengan mengatakan bahwa dia akan menolak jika opsi itu ada. Di atas piring, penguji menyela dan memberitahu Ken bahwa pemeriksaannya telah selesai karena keahliannya telah dipastikan.